Homili saya sore ini mengenai menerima upah sebagai murid Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus itu pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Seorang yang penuh kasih, sabar, dan pengertian. Pribadi yang sangat manusiawi. Tetapi menyangkut hal yang prinsip, yang fundamental, ia bersikap tegas. Seperti dalam Injil hari ini. 3 kali Yesus berkata, ia tidak layak bagiku. Bagi orang yang mengasihi bapaknya atau mamanya atau putra-putrinya lebih dari mengasihi Yesus. Juga bagi orang yang tidak mau memanggul salib dan mengikut Yesus. Jadi kata-kata Yesus itu tegas sekali. Bahkan terkesan keras. Lantas apa maksud Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya? Pertama, Yesus begitu rindu untuk dikasihi, melebihi, mengasihi orang manapun itu. Ini yang dikehendaki Yesus. Agar orang yang menjadi muridnya bisa mengasihi dia lebih dari mengasihi siapapun itu. Baik mengasihi orang tua, anak-anak, sanak saudara, dan siapapun itu. Mengapa? Karena kelak Yesus akan memberikan seluruh dirinya, memberikan seluruh hidupnya bagi murid-muridnya, bagi keselamatan mereka dengan mati di atas salib. Itulah bukti dari cinta Yesus yang total. Maka dia minta supaya para pengikutnya mengasihi dia lebih dari yang lain. Yang kedua, karena Yesus tidak menghendaki murid-muridnya ini menjadi orang yang setengah-setengah dalam mengikuti dia. Pertanyaan untuk kita. Sanggupkah kita mengikuti Yesus, menjadi murid-murid Yesus yang tidak setengah-setengah? Yang sungguh-sungguh, yang serius.
total. Bisakah, sanggupkah kita saya pribadi kalau suruh menjawab dengan kekuatan saya sendiri, saya tidak sanggup. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir di sini. Kalau sanggup, puji Tuhan. Tapi kalau de facto sampai sore ini Anda dan saya sanggup untuk mengikuti Yesus, mau tetap menjadi murid Yesus, itu karena karya Allah. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, bab 3 di ayat 5. Paulus menulis begini, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup. Tetapi kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi kalau Paulus itu sanggup mengikuti Yesus, sanggup bersaksi tentang Yesus, kesanggupan itu adalah pekerjaan Allah. Allah yang bekerja di dalam dirinya. Maka kalau Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya sampai sore ini sanggup mengikuti Yesus, itu karena Allah yang bekerja di dalam diri saudara dan saya. Kesanggupan itu datang dari Allah sendiri. Dan ini penting untuk kita perhatikan. Kesanggupan untuk mengikuti Yesus. Ketekunan dan kesetiaan untuk tetap mengikuti Yesus. Sampai akhir. Kan itu dalam Injil Markus bab 13 ayat 13, Yesus bilang begini, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Ia akan selamat. Itulah upah mengikut Yesus. Bahwa orang yang setia mengikut Yesus, bahkan bersedia untuk memanggul salib dan mengikut Yesus, tidak pernah akan kehilangan upahnya. Yesus sudah bilang dalam Injilnya, ia akan selamat kalau dia bertahan sampai pada kesudahannya, sampai mati, sampai napas terakhir hidupnya. Indah upah mengikut Yesus sampai akhir. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan lebih lanjut apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Dia juga berkata, siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya.
Bapak Ibu di rumah punya cangkir, ya, di pastoran ada cangkir yang model kuno, ini kecil. Ya. Karena cangkir ini kecil, maka muatan air juga sedikit. Ini 5 seruputan sudah habis. Ya. 5 seruputan sudah habis. Karena muat air sedikit. Yesus bilang dalam Injil tadi ya, siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Air secangkir itu enggak banyak. Tetapi bagi yang haus, yang tidak punya air minum, atau mungkin yang akan pingsan dengan secangkir air, ini berkat yang luar biasa. Sangat berarti bagi yang membutuhkan. Contoh lain, Bapak Ibu tadi waktu masuk sudah menerima amplop warna kuning. Sudah ya? Ini bukan souvenir ya. Ini adalah amplop penggalangan dana yang digagas oleh tim ASA. Ayo sekolah, ayo kuliah. Penggalangan dana ini hanya dilakukan sekali dalam setahun. Ya. Sekali dalam setahun, hanya dalam minggu ini, mulai kemarin sore sampai sore ini, hanya dalam 5 kali misa. Kalau Bapak Ibu sebelum pulang dari misa ini mengisi amplop ini, menyumbang anak-anak paroki Meruya yang secara ekonomi lemah, sehingga sekolah mereka perlu dibantu, sehingga mereka sejahtera dari segi pendidikan. Maka yang Bapak Ibu sumbangkan sore ini, sekali dalam setahun, sangat berarti bagi anak-anak yang dibiayai oleh paroki melalui tim ASA. Berapapun jumlah yang akan Anda sumbangkan, ingat, Bapak, Ibu, saudara-saudari tidak akan kehilangan upahnya. Kalau memberi air secangkir saja untuk seorang anak kecil, karena ia adalah murid Yesus, ia tidak kehilangan upahnya. Apalagi dengan dana yang Bapak Ibu berikan untuk anak-anak paroki kita, atau anak-anak yang tinggal di Maubesi dan di Mentawai yang dibiayai oleh paroki ini. Karena mereka adalah murid-murid Yesus. Anda tidak akan kehilangan upahnya. Upah itu akan Anda terima kelak setelah meninggalkan dunia ini. Itulah investasi yang tidak akan diambil oleh orang siapapun itu. Maka Paus Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja yang meninggal tahun 461 pernah bilang ketika dia sebagai Paus menggerakkan banyak orang Katolik untuk memperhatikan orang-orang miskin. Dia bilang, apa yang ditaburkan seseorang itu juga yang akan dituai.
upah seseorang itu sesuai dengan perbuatannya. Maka kalau Bapak Ibu berbuat sesuatu, mau membantu anak-anak yang dari segi ekonomi lemah, kurang, dan pendidikan mereka perlu dibantu oleh banyak orang, Anda, Bapak Ibu, saudara-saudari tidak akan kehilangan upahnya. Upah sebagai pengikut Kristus akan Anda tuai kelak sesuai dengan perbuatan Anda yang akan Anda lakukan sore ini membantu anak-anak. Asak, ayo sekolah, ayo kuliah. Tuhan memberkati.